Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rodiatul Adawiyah Batubara dari Fakultas Hukum Al-Azhar Indonesia dengan NIM 07015210045. Di sini saya ingin memaparkan materi tentang penyelesaian sengketa batas laut antara Indonesia dan Malaysia. Latar belakang. Permasalahan dalam penentuan delimitasi adalah adanya perbedaan konsep dalam penentuan batas laut antara Indonesia dan Malaysia. Inkonsistensi Malaysia terhadap aturan KHL 1982 dan kurangnya perhatian pemerintah Indonesia terhadap laut dan pulau-pulau kecil khususnya yang terletak pada wilayah perbatasan. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan atau bisa disebut archipelagic state yang dideklarasikan pada tahun 1957. Wilayahnya terdiri dari lautan dan pulau-pulau, baik besar maupun kecil, dengan jumlah sekitar 17.505 pulau, dengan luas wilayah 7,7 juta kilometer persegi. Sebagai negara kepulauan, 2/3 wilayah tersebut yaitu 5,8 juta kilometer persegi terdiri dari lautan, sedangkan sisa seluas 1,9 juta kilometer persegi merupakan daratan. Wilayah Indonesia yang sangat luas ini mengandung kekayaan alam yang melimpah, yang tak ternilai besarnya sekaligus menjadi daya tarik yang dapat memancing banyak pihak untuk memanfaatkannya, baik secara legal maupun ilegal. Sebagai sebuah negara kepulauan, Indonesia memiliki perairan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Ada 10 negara yang perairannya berbatasan langsung dengan perairan Indonesia, yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Papua Nugini, Australia, Palau, dan Timor Leste. Dengan adanya perbatasan langsung antara perairan Indonesia dengan perairan negara-negara tersebut berpotensi menimbulkan konflik. Suatu pelajaran yang sangat berharga bagi negara Indonesia yaitu putusan International Court of Justice nomor 102 tanggal 17 Desember 2002 tentang Case Counting Sovereignty over Pulau Lijitan and Pulau Sipadan. Ternyata vonis ICJ atau International Court of Justice tersebut lebih mempertimbangkan penguasaan efektif yang diajukan oleh Malaysia sebagai critical debt dan sebaliknya, menolak argumentasi hukum Republik Indonesia atau conventional title dan argumen hukum Malaysia chain of title. Ia tidak dapat membuktikan klaim kepemilikan masing-masing pulau yang disengketakan. Pasca lepasnya Sipadan dan Lijitan, yang menjadi persoalan saat ini adalah delimitasi perairan antara Republik Indonesia dan Malaysia. Banyaknya delimitasi perairan yang tidak jelas antara Indonesia dan Malaysia dapat menimbulkan konflik baik sekarang maupun yang akan datang, yaitu dalam hal penentuan batas laut teritorial di laut-laut yang saling berbatasan. Apa yang dimaksud dengan ICJ? ICJ adalah International Court of Justice. Ia adalah lembaga kehakiman Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang kedudukannya di Den Haag, Belanda, yang didirikan pada tahun 1945 berdasarkan piagam PBB dan resmi bersidang pada tahun 1946. Permasalahan dalam penentuan delimitasi atau batas laut antara Indonesia dan Malaysia. Berlakunya Konvensi Hukum Laut Internasional atau UNCLOS 1982 mengakibatkan pengaturan sebelumnya tidak berlaku lagi, sehingga membawa perubahan besar dalam perkembangan hukum laut Indonesia. Konvensi ini kemudian diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1945 tentang pengesahan UNCLOS yang selanjutnya disebut Konvensi Hukum
kepulauan dalam menentukan delimitasi lautnya menggunakan garis pangkal kepulauan atau archipelagic baselines yang menghubungkan titik-titik dari pulau terluarnya. Walaupun Indonesia dan Malaysia telah meratifikasi KHL 1982, akan tetapi Malaysia masih menggunakan peta tahun 1979 dalam menentukan batas lautnya yang bersifat unilateral dan tidak disetujui oleh negara-negara yang berbatasan laut dengan Malaysia, misalnya Indonesia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei, Cina, dan Vietnam. Tindakan Malaysia yang menggunakan peta tahun 1979 dalam menentukan batas lautnya sangat merugikan negara-negara tetangganya, misalnya Indonesia dalam contoh kasus Pulau Sipadan dan Lijitan, di mana Mahkamah Internasional pada tanggal 17 Desember 2002 dengan perbandingan 16:1 telah memberikan kedaulatan atas Pulau Sipadan dan Lijitan kepada Malaysia. Mahkamah Internasional berpendapat bahwa Inggris sebagai penjajah Malaysia lebih melakukan efektivitas ketimbang Belanda sebagai penjajah Indonesia, bahkan Indonesia setelah merdeka. Bukti yang disampaikan Malaysia tentang adanya efektivitas oleh Inggris menjadi titik penentu kedaulatan kedua pulau tersebut. Inggris telah memenuhi syarat dengan adanya berbagai peraturan yang dikeluarkan, yaitu ketentuan tentang penarikan pajak bagi pengambilan telur penyu sejak tahun 1917 dan ketentuan tentang cagar burung di Pulau Sipadan. Sebaliknya, Indonesia dianggap tidak memiliki klaim yang lebih tinggi. Justru dalam peta yang dilampirkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960 tentang penentuan laut teritorial Indonesia, dua pulau yang disengketakan tidak dimasukkan. Dari kasus tersebut di atas dapat diketahui bahwa penyebab munculnya permasalahan dalam penentuan delimitasi batas laut antara Indonesia dan Malaysia adalah sebagai berikut. Adanya perbedaan konsepsi dalam penentuan batas laut antara Indonesia dan Malaysia. 2. Inkonsistensi Malaysia terhadap aturan KHL 1982. 3. Kurangnya perhatian pemerintah Indonesia terhadap batas laut dan pulau-pulau kecil khususnya yang terletak pada wilayah perbatasan, yaitu dengan tidak adanya kejelasan secara yuridis mengenai batas-batas wilayah laut Indonesia dengan negara tetangga. Apa penyelesaian yang tepat untuk sengketa batas laut antara Indonesia dan Malaysia? Untuk penyelesaian sengketa menurut ketentuan KHL 1982, pada pasal 279 menyebutkan bahwa negara-negara peserta harus menyelesaikan setiap sengketa antara mereka perihal interpretasi atau penerapan konvensi ini dengan cara damai. Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa cara damai merupakan upaya yang disarankan oleh KHL 1982 dalam penyelesaian sengketa laut internasional. Seperti diketahui, cara penyelesaian sengketa secara damai sangat banyak. Adapun cara yang tepat menggunakan 1. Negosiasi. Negosiasi dikatakan cara yang tepat dalam penyelesaian sengketa Indonesia dan Malaysia dikarenakan 1. Pihak sendiri yang melakukan perundingan negosiasi secara langsung. 2. Para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan bagaimana penyelesaian secara negosiasi ini dilakukan menurut kesepakatan mereka. 3. Para pihak dapat mengawasi dan memantau secara langsung prosedur penyelesaiannya. 4. Negosiasi menghindari perhatian publik dan tekanan politik dalam negeri. 5. Dalam negosiasi, para pihak berupaya mencari penyelesaian yang dapat diterima dan memuaskan para pihak sehingga tidak ada pihak yang menang dan yang kalah, tetapi diupayakan kedua belah pihak menang. Win-win solution. 2. Mahkamah Laut Internasional. Jika negosiasi yang dilakukan tidak membuahkan hasil, maka langkah selanjutnya yang dapat dilakukan adalah dengan
tersebut ke Mahkamah Laut Internasional agar dapat menghasilkan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis berdasarkan aturan hukum laut internasional yang telah diratifikasi oleh kedua belah pihak, sehingga keputusan yang dihasilkan mempunyai kepastian hukum. Hal ini dikarenakan kedua negara sudah sama-sama meratifikasi KHL 1982, sehingga ada salah satu pihak yang mengklaim suatu wilayah menjadi miliknya dengan tidak berdasarkan ketentuan KHL 1982, maka dapat dianggap pihak tersebut telah melanggar ketentuan yang diatur dalam KHL 1982. Pelanggaran terhadap ketentuan KHL 1982 merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional. Oleh karena itu, sudah sewajarnya jika kasus tersebut diselesaikan oleh Mahkamah Hukum Laut Internasional karena sesuai dengan jenis sengketanya berdasarkan pasal 74 dan pasal 83 KHL 1982. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata dari materi saya yang kurang tepat atau kurang dimengerti. Dan saya berterima kasih kepada Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Dr. Suartini SHMH, dan kepada dosen pengampu saya, Dr. Maslihati Nur Hidayati SHMH. Terima kasih.